Hai Sobat Mahasiswa, Wow! Selamat datang di podcast Dilema Karir, di mana akan membahas berbagai kebingungan dan pilihan yang dihadapi oleh para pencari kerja dan juga mahasiswa. Hari ini kita akan berdiskusi tentang tema yang sering menjadi pertanyaan banyak orang. Dilema Karir Podcast, memilih jalur hidup, terus bekerja atau kuliah? Untuk membahas tema ini, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Hanifah yang merupakan seorang mahasiswa dari program studi sistem informasi dan juga memiliki pengalaman di bidang pekerjaan nih. Kita langsung saja sapa ya. Halo Teh Hanifah, apa kabarnya? Halo, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya untuk senang kali berdiskusi ya di tema kali ini di podcast Media Kampus. Nah, Teh Hanifah bisa nih dikasih sedikit cerita kepada kita bagaimana pengalaman di bidang pekerjaan dan kenapa akhirnya memutuskan untuk melanjutkan di bangku kuliah? Oke, jadi setelah saya lulus SMK, saya langsung bekerja selama 2 tahun. Nah, saya merasa bahwa bekerja memberikan saya pengalaman dan berpenghasilan. Tapi seiringnya waktunya berjalan, saya juga kayak ingin mengembangkan diri saya di bidang pendidikan juga. Jadi saya kayak istilahnya mencari pengalaman juga di bidang pendidikan sarjana, dan saya ingin mencari pengalaman lah sebagai di sini juga. Ya tentu hal ini sangat menarik bukan karena banyak orang yang tentunya di luar sana masih bingung nih antara memilih untuk melanjutkan kerja ataupun juga kuliah. Nah, kenapa menjadi akhirnya untuk memilih kuliah? Apa ada cerita sebelumnya? Apakah sempat gap year atau seperti apa? Karena kan mengingat saya mendapatkan informasi bahwa Teteh ini kan merupakan lulusan SMK. Iya, betul. Kenapa saya bisa kuliah atau itu? Karena ada beberapa faktor yang mendorong saya untuk berkuliah. Yang ke-1, saya ingin menjadi salah satu di keluarga saya sebagai sarjana. Dan ingin mengembangkan karir saya dalam mencari kerja sarjana sih. Jadi kenapa saya gap year juga? Karena saya ingin berpengalaman juga di bidang bekerja, ingin berpengalaman juga di bidang berkuliah atau berpendidikan, menjadi solo karir, berkarir. Lalu saya berpikir kalau tidak semua bekerja atau jadi bekerjalah itu menjadi sukses, tetapi saya juga ingin mencoba hal baru di bidang sarjana atau menjadi lulusan sarjana. Setidaknya tahu teorinya gitu nah, ya. Itu. Karena harus balance antara teori dengan pengalaman. Nah itu. Karena zaman sekarang juga kalau sarjana kayak lebih menantang lah. Yeah. Kayak dalam bekerja gampang, dalam menjadi karir ada jabatannya. Yeah. Karena di Indonesia ini sudah menjadi lulusan S1 tuh udah kayak hal lumrah lah. Iya, hal lumrah. Ya. Karena kan hal ini juga sempat disinggung nih oleh Mbak Nazwa gitu. Ya. Bahwa kuliah ini tidak menjamin bahwa akan dapat pekerjaan gitu ya setelah lulus. Apa motivasi yang sangat kuat akhirnya memutuskan untuk kuliah karena melihat perspektif atau lapangan pekerjaannya itu? Apa target yang akan dicapainya nanti? Oh, oke. Yang menantang saya menjadi lulusan S1 ini, saya ingin, yang terutama ingin membahagiakan orang tua lah, ingin menjadi nanti di suatu saat nanti atau di masa depan nanti, saya ingin menjadi ibu yang parentingnya baik untuk anaknya, dan menjadi seorang wanita yang berpendidikan, sukses lah dari keluarganya juga. Yang menjadi motivasi saya itu, dan kalau istilahnya kayak ada istilahnya kan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina.
Nah, makanya saya lebih berkuliah aja daripada saya harus bekerja. Sebagai bekal juga ya nantinya. Iya, betul. Dan ketika kuliah juga ya, apa sih yang menjadi perbedaan di dunia kerja atau karir dan dunia perkuliahan ini? Ada plus minusnya tentunya ya. Apa sih bisa dibagi kepada kita? Nah, kalau saya berpengalaman di dunia kerja sama dunia perkuliahan sangat berbeda. Yang dari dunia pekerjaannya, kalau tantangan dari dunia pekerjaan tuh kayak kita dituntut untuk selalu kayak kerja harus on time, itu harus kan. Lalu dituntut harus kayak mencapai target. Terus kayak dituntut kayak nggak boleh berleha-leha tentunya. Lalu dari dunia pekerjaan tuh keras, tapi dalam kerasnya kita mendapatkan pengalaman sama feedback baik lah, karena kita harus baik ke pekerjaan. Dan nanti pekerjaan pun akan membaikkan ke kitanya juga. Kalau dari dunia perkuliahan tuh tantangannya sangat banyak juga. Kayak kita harus ngerjain tugas, kita harus beradaptasi juga sama teman-temannya. Kita harus kayak ke dosen, tuntutan itu ya. Dan kita harus beradaptasi lah di dunia pekerjaan sama perkuliahan tuh sangat berbeda dan sama-sama keras. Kalau dibilang sama-sama keras, kita di dunia perkuliahan itu keras sih menurut saya. Apalagi ini mungkin banyak ya mahasiswa di luaran sana juga yang memilih untuk kuliah sambil bekerja. Iya. Sempat ada pikiran nggak untuk melanjutkan kuliah tapi di samping itu juga tetap mencari pekerjaan gitu? Ya, saya sempat berpikir juga, sempat kayak berpengalaman juga sih. Saya pernah. Saya pernah kuliah sambil bekerja cuman dari 1 semester doang. Nah, itu tantangannya. Kita harus membagi waktu tuh. Memanajemen waktu ya intinya. Kayak membagi waktu, kayak kerja jam segini, kita kuliah jam segini, kejar-kejaran waktu. Kayak pulang kuliah jam 3, kita masuk kerja jam 3 juga. Bagaimana caranya kayak ke tempat kerja itu harus jam 3 juga. Kayak tantangannya sih di situ aja. Sama lebih capek kayak ini tugas kerjaan, tugas kuliah harus sama-sama dikerjain. Tantangannya dari situ juga kalau kita kerja sama kuliah. Itu sih. Itu pada saat semester pertama? Iya. Semester 1 awal masuk kuliah saya masih bekerja. Iya. Nah, ternyata kesini saya keluar kerja karena kayak saya harus mentingin yang salah satu kan, karena harus berkorban juga kan, kayak harus mengkorbankan salah satunya juga kayak gitu. Sempat ada juga pesan-pesan untuk mahasiswa di sana yang juga kuliah sambil bekerja untuk tetap semangat nih meskipun mengambil dua-duanya? Pesan-pesannya kayak tetap semangat, tetap kayak jangan menyerah lah, karena saya juga pernah ngalamin capeknya kayak gimana, tuntutannya kayak gimana, stresnya kayak gimana. Tetap kayak semangat, apapun itu yang sedang dilakuin, nggak boleh patah lah semangatnya. Intinya kayak semangat, nggak boleh nyerah, itu aja. Itu ya intinya mah. Kalau melihat fenomena-fenomena yang sedang viral nih terkait tentang UKT yang tinggi gitu. Iya, nah, itu gimana tanggapannya kalau misal kita sebagai mahasiswa nih? Gimana ya? Sebenarnya saya juga takut sih UKT tinggi gitu ya. Apalagi yang dituntut kayak orang tuanya. Maaf ya, kayak orang tuanya, wah bekerjanya penghasilannya minim, kayak pemasukannya kurang, sedangkan UKT sekarang kan naik, melambung tinggi. Pasti kaget lah, kayak harusnya pemerintahan atau pihak kampus tuh mengimbangi
penghasilan dari orang tuanya juga harus kayak gitu sih kata ya. Dan ini pun menjadi salah satu faktor calon mahasiswa baru untuk berpikir nih mau melanjutkan kerja atau kuliah, karena dipertimbangkan itu tadi dengan UKT yang cukup tinggi menjadi faktor penimbangnya gitu ya. Dan ada nggak sih buat para fresh graduate nih khususnya untuk jangan ragu untuk mengambil salah satunya, mau itu pun berkarir ataupun di dunia perkuliahan. Ya, betul. Kan kayak sekarang dari Kemendikbud kan, nah itu kalau pemerintahan lah, kata pemerintahan tuh menjadi sarjana itu penting, tapi tidak tidak dipaksakan. Tetapi di Indonesia ini udah menjadi salah satu syarat kerja menjadi S1. Iya, karena kan lapangan pekerjaan itu syaratnya itu minimal lulusan. Sedangkan sekarang pendidikan tuh harus berlomba-lomba tinggi ya. Iya. Makanya jangan buat fresh graduate nih, jangan harus mengimbangi lagi. Kalau kuliah tuh berat, mending cari kerja aja. Bisa sih kita cari langsung kerja. Cuman kita juga harus buat kedepannya baik dalam berkarir, bekerja, tidak diharuskan jadi sarjana, tetapi udah menjadi syarat. Ya, syarat. Ya. Dan tentunya hal ini pun banyak pertimbangan-pertimbangan untuk para fresh graduate ya, tetap semangat dalam mengambil maupun berkarir ataupun melanjutkan di dunia pendidikan. Nah, kalau soal dilema terkait tentang karir nih, kedepannya ada planning nggak setelah lulus kuliah ini mau kemana? Tentu ada sih planning saya. Setelah lulus dari sini, saya ingin menjadi kayak web developer, kayak intinya kayak ngoding kayak gitulah, karena ingin lulus bekerja sesuai jurusan lah. Sama kayak kalau kedepannya tidak menjadi sesuai jurusan pun, tetapi saya ingin bekerja di instansi-instansi yang besar, gitu aja sih. Sebelumnya apa memang berminat gitu ke sistem informasi ini? Kan tadi mau menjadi seorang web developer gitu. Sebelumnya emang karena lintas jurusan juga ya. Jurusan. Ya. Kalau boleh tahu dari jurusan apa sebelumnya? Saya dari jurusan multimedia ke sistem informasi. Oh iya. Nah, sebenarnya tantangannya juga sih banyak banget, karena tidak ada dari sebelumnya nggak ada pelajaran ngoding lah. Nah, kenapa pengen jadi ngambil jurusan sistem informasi? Karena kesatu pengen yaitu jadi programmer, jadi web developer, ngoding-ngoding, karena kayaknya menarik sih, karena banyaknya yang jurusan sistem informasi atau teknik informatika tuh bekerja di rumah-rumah, sedangkan saya pengen itu, nggak mau keluar, pengen di rumah tapi kaya gitu. Sempat ada kekhawatiran nggak terkait tentang, kan ini ada artificial intelligence atau AI yang akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia di masa yang akan datang gitu. Ada sempat kekhawatiran gitu? Iya sempat sih, karena zaman sekarang juga udah banyak robot-robot atau AI kan, sedangkan kita nggak tahu bakalan kayak gimana. Tetapi kalau misalkan ada kayak gitu, kita juga harus pinter-pinter sama AI. Kitanya juga menyesuaikan. Iya, menyesuaikan kayak gimana sih mengimbanginya, harus gimana sih. Tapi kalau misalkan untuk kekhawatiran ada sih, karena takut kayak kalah saing lah, kayak gitu. Tapi kalau di sistem informasi juga kan dengar-dengar ada mata kuliah yang mendesain khusus tentang AI gitu. Apa ada? Waktu semester berapa ada sih itu jurusan itu, matkul itu. Nah mungkin ini bisa menjadi salah satu pertimbangan juga buat teman-teman yang fresh graduate, karena juga adanya AI, ketika kita bisa mengimbanginya, maka kita juga akan bisa di masa yang akan datang.
mengimbangi lah, atau kayak kita juga bisa mengerjakan itu. Ya, merancang membuat, merancang sama mengembangkan AI itu. Kita yang buat, kita yang mengembangkan, orang lain yang pakai, kan kita bisa jadi kayak gitu. Dari sistem informasi tuh bisa kayak gitu. Apa sih harapan terbesar buat keluarga terkait penempuhan pendidikan di S1 ini? Harapan buat keluarga kayak harapannya sih kayak harus membanggakan sih, kayak harus berhasil. Ini harus berhasil karena tantangannya orang tua kan. Kayak berhasil atau tidaknya kan yang kecewa kita, orang tua kan nggak tahu kita berhasil atau tidaknya, bisa atau tidaknya. Cuman harapan saya ke orang tua kayak sangat besar gitu. Iya, sangat besar sekali sih ininya kayak gitu. Sempat ada overthinking nggak kalau takut ke depannya gimana gitu, karena kan ada tuntutan-tuntutan dari diri kita sendiri dan juga untuk membuktikan ke mereka-mereka. Kalau overthinking sih setiap hari. Kayak mikirnya kayak gini, berhasil nggak ya? Ini bakalan kayak gimana jalannya? Nanti udah selesai dari sini, dapat kerja nggak ya? Overthinkingnya sih itu kayak gimana ya? Ketakutan dalam diri sendiri itu udah ada. Mulai dari sekarang tuh kayak, ini kalau jalannya nggak sesuai, kecewa nggak ya nanti? Kayak gitu sih. Pasti ada fase yang namanya krisis quarter life. Iya, betul. Oke, terakhir buat para pendengar nih, ada gak saran terkait tentang dilema antara memilih untuk berkarir atau melanjutkan ke jenjang pendidikan kuliah? Saran? Ya, saran. Sarannya cuman kayak kita harus berpikir atau kita harus bisa berusaha menentukan gitu ya sesuai passion kitanya. Iya, nah itu kayak harus inilah kayak berpikir kayak jalannya mau kemana dulu nih, terus tentuin arahnya mau kemana, atau benar mau melanjutkan kuliah, kerja, menikah, kan kita tidak tahu ya buat lulusan baru-baru ya, betul. Kadang ada kayak mending menikah aja daripada harus kerja atau kuliah, atau saya mah pengen kuliah karena pengen ngebanggain orang tua sama berkarir nanti di masa depan lebih baik, atau saya mau bekerja karena pengen berpenghasilan terus ngebantu orang tua. Sebenarnya nggak ada yang salah, cuman kita harus berpikir juga bagaimana caranya ada di titik itu yang kalian pengen gitu sih. Ada prinsip hidup gak yang dipegang sama Teteh? Prinsip saya mah cuman kayak saya pengen ngebahagiain orang tua, apapun itu rintangannya. Prinsip saya itu sih. Oke. Baik, dan terima kasih banyak atas sarannya dan saran yang sangat bermanfaat nih untuk para pendengar. Semoga podcast kami kali ini menjadi pencerah untuk kalian semua untuk menentukan masa depan kalian. Ya. Dan jangan lupa subscribe dan berikan komentar di bawah ini. Dan nantikan podcast kami selanjutnya.